Enggak juga sanggup ibu kalau kayak itu mau ibu ulang dari awal lagi. Bisa. Kita aja. Kalau kata. Tapi kalau Ya udah isi absensi 10, boleh istirahat dulu 10 menit lagi, pergi makan beli makanan dulu sambil ibu buat dalam video. Oke, kawan-kawan semuanya, untuk hari ini kita akan membahas terkait bagaimana cara mencari artikel di e-researchers.perpusnas.go.id. Jadi tadi kan kalian sudah mendaftar di akun Perpusnasnya. Ketika kalian sudah bisa eh, login menggunakan nick dan password, kemudian masuk. Nah, ketika tampilannya seperti ini, berarti kalian sudah masuk ke dalam akun e-researcher. Nah, kemudian kawan-kawan, di sini kita bisa melihat kumpulan terbitan lokal, internasional, atau keduanya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada open access, ada Bloomsbury, ada Books, ada LexisNexis, ada DOAJ, ada Access Science, ada Open University Press, ada OpenStax, kemudian ada Neliti, ada Taylor and Franchise untuk buku, ada Balai Pustaka untuk buku, ada World Science, Scientific, ada Karana Pustaka Universitas Andalas yang memberikan akses untuk pembaca dari Perpusnas, kemudian ada Relay Online Book, ada Springer Nature, ada Relay Online Library, ada Science Direct, Cambridge University Press, kemudian banyak pilihan lagi. Ada Taylor and Franchise untuk artikel jurnal, ada EBSCO, dan beberapa yang mengizinkan kita mengakses mereka melalui e-Perpusnas atau yang dilanggankan oleh e-Perpusnas. Nah, biasanya kalau untuk mencari referensi, kalau saya biasanya menggunakan bisa Science Direct, kemudian bisa menggunakan Springer Nature. Jadi ini adalah jurnal yang terindeks Scopus dan ada juga terindeks Web of Science. Nah, kemudian bisa juga melalui Taylor and Franchise. Nah, ini kalau dari Science Direct, kawan-kawan, sebentar, ini dia dari Science Direct. Jadi kita bisa memasukkan, misalnya, mencari artikel terkait kemampuan pemecahan masalah. Jadi memang karena ini adalah jurnal internasional, maka kita perlu memasukkan dalam berbahasa Inggris. Jadi misalnya kita fokus ke kemampuan pemecahan masalah matematis, berarti kita tuliskan di sini problem solving ability. Nah, kemudian kita search. Maka akan muncul di sini pencarian 833.161 hasil untuk pencarian problem solving ability. Nah, ketika kawan-kawan yang akan melakukan sistematik literatur review, misalnya untuk bagian pendahuluan, teman-teman bisa untuk membuat kriteria inklusinya. Misalnya, kawan-kawan hanya mengambil referensi 5 tahun terakhir, 2024, 2023, 2022, 2021, 1, 2, 3, 4, 5, 2020 sampai 2020. Nah, kemudian setelah ditentukan bahwasannya sudah 5 tahun dari 2020 sampai 2024, selanjutnya kita cari artikel yang sudah dipublikasikan di jurnal, berarti kita cari research artikel. Teman-teman, biasanya kalau review artikel berarti artikel masih hasil review. Nah, kemudian kita pilih publication title-nya, kawan-kawan. Jadi kalau seperti ini, kita memang terpaksa untuk mencari satu-satu fokus dan scope terkait jurnalnya. Nah, misalnya kita cari jurnal file ini. Kita searching, kemudian kita masukkan ke dalam, kita cari googling, kemudian kita ketiklah file jurnal. Nah, kita cari fokus dan scope dari file jurnal ini. Kita cari about, kita cari and scopes, kemudian kita lihat bahwasanya mereka membahas tentang fuel cell, hydrogen generation, and use. Karena tidak berkaitan dengan pendidikan, maka ini tidak kita centang. Nah, kemudian Computer and Industrial Engineering, Pattern Recognition, Renewable Energy, International Journal of Electrical Power, berarti kan tidak berkaitan dengan pendidikan. Science of the Total Environment, International Journal of Hydrogen,
Journal of Energy Storage. Kita cari terus ke bagian pendidikan. Ocean Engineering karena berkaitan dengan engineering berarti tidaklah. Iya. Helion tuh biasanya ada yang di pendidikan. Kemudian knowledge based system, kita cari jurnal knowledge based system ini. Kita cari di sini jurnal, oh, jurnal. Kemudian di sini terlihat kita cari about, kita cari MN Scope. Jadi ini dari Sydney kawan-kawan. Scope-nya international and interdisciplinary journal of the field. In the field of artificial intelligence, the journal will publish original innovative research berkaitan dengan machine learning theory, data science theory, recommender system. Berarti tidak berkaitan dengan cognitive knowledge based computer. Ini berkaitan dengan komputer. Kemudian apply soft computing, information science, neuro, chemical, energy, of production, expert system application. Nah, berarti memang di sini hanya referensi dari Helion berarti yang berkaitan dengan jurnal pendidikan. Kita coba cari dulu Helion apakah betul terkait pendidikan. Helion jurnal. Kemudian kita buka Helion. Dan kemudian kita cari about dia. Kita cari about, kemudian kita cari atau kita cari fokus dan scope-nya. Nah, di sini terlihat bahwasannya ada yang berkaitan dengan education. Jadi ada headline yang berkaitan dengan education, kawan-kawan. Nah, setelah itu sini kan diperoleh masih 2206. Nah, kemudian kita cari lagi kriteria inklusinya adalah open access. Nah, artinya adalah jurnal-jurnal yang berkaitan open access ini artinya adalah jurnal itu bisa diakses tanpa berbayar. Jadi ada yang open access jurnal, ada yang close access jurnal. Kalau close access berarti teman-teman harus membayar artikel tersebut untuk dibuka. Jadi harus membayar artikel jika membutuhkan artikel tersebut. Nah, jadi biayanya itu tergantung masing-masing jurnal. Nah, kawan-kawan, ini masih 2206 result. Sekarang coba kita telusuri lagi. Kita coba kalau kita tambahkan di sini koma, apakah dia berpengaruh atau tidak. Misalnya teman-teman hanya fokus untuk misalnya kemampuan memecahkan masalah melalui project atau problem based learning. Kita coba search. Oke. Ternyata dia jadi berulang. Jadi teman-teman harus mencarinya kembali. Nah, misalnya problem solving ability, problem based learning, kemudian untuk misalnya mathematics education, misalnya kita coba search lagi. Nah, kemudian dapat 30.000. Kemudian misalnya kita fokusnya lagi berkaitan dengan elementary school. Misalnya jika teman-teman tidak melihat dari seluruh jenjang pendidikan, misalnya teman-teman hanya melihat satuan pendidikan sekolah dasar atau elementary school, maka ditambahkan kata kunci atau istilah dari elementary school-nya. Kemudian kita search. Maka diperoleh di sini 6.851 hasilnya. Kemudian kita centang lagi karena dia terulang, maka dicentang 5 tahun terakhir. Dapatlah 1.500. Kemudian hasil dari artikel dapat 1.227. Ini dia tadi lagi terlihat. Jadi kita centang publication title-nya dari Computer and Education, Teaching Education. Kemudian dari Region of Mathematical Behavior kita coba juga pakai. Kemudian dari Early Childhood Research Quarterly. Kita coba dulu apakah skopnya berkaitan dengan pendidikan atau tidak. Nah, kita coba buka.
Kita buka about, kita buka MN Scope. Di sini terlihat bahwasanya Fatihah atau Fatihah? Fatihah. This is on Child Education. Nah, jadi berkaitan dengan education. Ya, ulang Fatihah. Nah, kemudian tentang bagian itu. Terima kasih ya Fatihah. Nah, kemudian kawan-kawan pilih lagi tiga skill and creativity. Kemudian apalagi ini video difference. Coba kita cerita. Kita kecilkan karena dia berloading-loading. Contemporary Educational Psychology, Journal of Expenses, Helion, Educational Research, Study in Education Evaluation, Learning Instruction, Journal of Applied Development Psychology, International Journal of Educational, International Journal of Computer Interaction. Nanti coba ditelusuri lagi. Procedure Computer Science, Computer Education Open, Computer Education Artificial Intelligence, kemudian Journal of School Psychology, kemudian Research and in Development Disabilities juga boleh, kemudian Computer Engineering Behavior, After Psychology, History and Education. Jadi coba karena dia ada education kita juga klik. Nah kemudian subjek areanya itu berkaitan misalnya dengan social science dan juga berkaitan dengan atau kita centang semuanya saja. Karena sudah di atas kita buat kriteria inklusinya adalah Mathematics Education. Kemudian adalah yang berasal dari open access. Nah, kita dapati bahwasanya ada 193 artikel, 153 hasil dari pencarian yang menggunakan kriteria inklusi. Nah, kawan-kawan bisa download dengan cara centang bagian di atas ini, kemudian download 25 artikel. Dia akan otomatis nanti dia akan mendownload artikel. Ini contoh yang sudah terdownload di Science Direct-nya. Ini adalah artikel yang sudah terdownload. Jadi ketika dia open access kita bisa mendownloadnya. Jadi kalau di Science Direct agak mudah. Kita bisa mendownload sebanyak 25 artikel. Jadi memang mendownloadnya itu per halaman. Nah, selanjutnya untuk ini kita tunggu prosesnya, jadi belum proses. Jadi selain itu kalau kita butuh RIS untuk dianalisis bibliometrik, kita bisa centang bagian RIS, maka dia akan otomatis terdownload. Jadi bisa kita masukkan ke dalam RIS, kita bisa masukkan ke dalam Mendeley dan bisa kita masukkan ke dalam post viewer. Nah, itu adalah pencarian menggunakan Science Direct. Jadi kawan-kawan ketika membuat systematic literature review, teman-teman bisa menggunakan Science Direct sebagai database pencarian. Ini contoh-contoh dari pencarian menggunakan ketika kita menggunakan systematic literature review, kawan-kawan. Jadi ketika kalian menggunakan database Science Direct, ini salah satu contoh adalah dari Science Direct sebanyak 314 artikel yang diidentifikasi. Jika kalian melakukan penelitian sistematik literatur review. Nah, kemudian selain Science Direct ada lagi pilihan lain, yaitu bagian Springer Link dan Taylor Franchise. Jadi ini contoh Springer Link. Jadi kalian nanti akan pilih bisa dicari nanti menggunakan kata kunci yang detail dengan dipisahkan tanda koma dan spasi. Jadi kemudian nanti kalian masukkan kriteria inklusinya, misalnya artikel dari tahun 2019 sampai 2024 berbahasa Inggris untuk pendidikan dan sebagainya, kemudian open access. Jadi akan ditemukan seperti ini dengan kata kunci problem solving ability, project based learning, mathematics, elementary school, maka diperoleh ada 84 artikel yang bisa kalian akses. Nah, selain Springer Link juga ada menggunakan
Taylor franchise, kemudian Springer Link. Ya, jadi yang tadi saya sampaikan adalah Springer Link. Tinggal diklik di bagian ini, tautan. Springer Nature, tautan. Kemudian pilih jurnal A sampai Z, kawan-kawan. Kemudian jangan di bagian ini, kalau ini jurnal. Jadi kita pilih bagian atas ini. Jadi masukkan kata kuncinya. Problem, solving, ability. Kemudian search. Nah, kan muncul seperti ini. Nah, misalnya kalian mau menambahkannya dengan matematik, problem based learning, mathematics education. Kemudian misalnya berkaitan fokus ke elementary school saja. Kita search, maka diperoleh nanti ada 17.000. Nah, kemudian kita lakukan lagi kriteria inklusi tadi, misalnya 2020 sampai 2024. Berbahasa Inggris, jika kawan-kawan hanya fokus di bahasa Inggris. Kemudian disiplinnya education misalnya, mathematics misalnya, kemudian disiplinnya matematik education general, science education, teaching and teacher, education, centang semua, atau tidak perlu dicentang kalau memang semuanya kita ikut sertakan. Tapi kalau misalnya mau dicentang juga silahkan. Kemudian update result, maka akan diperoleh 2.316 hasil. Oh, tadi artikelnya belum kita centang. Kemudian akan kita peroleh update lagi, karena tadi baru kita centang, diperoleh 792 artikel. Jadi kawan-kawan memang Springer Link ini berbeda dengan Science Direct. Jadi kalau Springer Link ini kalau memang untuk menginput datanya terpaksa kita ambil satu-satu. Dikopikan judul, masukkan ke Excel, kopikan nama, masukkan ke Excel secara satu-satu. Nah, memang mereka tidak memberikan akses untuk bisa mendownload seperti di Science Direct tadi. Bisa langsung mendownload 25 per halaman, kawan-kawan. Ya, jadi itu cara-cara dari Taylor and Frances. Kalau ini tadi Springer Link, Science Direct, kemudian kalau Taylor and Frances, kita klik ini buku, jadi bukannya di buku tetapi di jurnal, tautan. Kemudian kita ketikkan kata kuncinya problem solving. Ability. Kita tunggu. Muncul, kita hanya lihat yang open access. Sini kita lihat lagi. Link. Dan artikel type-nya, kita klik artikel. Jadi di bagian artikelnya kita klik supaya dia masuk ke dalam selected filter. Kemudian subjeknya misalnya fokus ke education, kita klik education. Sudah masuk. Klik lagi education. Kita masukkan saja dulu semuanya. Kemudian kalau jurnal biarkan saja semuanya. Coba lagi mana tahu mau fokus ke ada matematik dan statistik misalnya. Matematik dan statistik atau hanya fokus ke matematik education. Ini bisa kita hapus. Kemudian kita ganti lagi tadi subjeknya. Dia ada matematik and ini. Yang statistik kita klik tambahnya. Kemudian kita hanya klik di bagian matematik education. Nah, peroleh tadi 134 kawan-kawan. Kemudian jurnalnya kita ambil aja semuanya, publication date-nya itu tadi 2020 sampai 2024. Kemudian apply filter. Maka akan kita peroleh di sini ada 108. Nah, tanda ini artinya open access, open access. Jadi kalau yang ini juga kita bisa download centang saja, kemudian download PDF-nya. Jadi kalau di sini ganti halamannya per 50 artikel per halaman. Jadi nanti 50 artikel per halaman, kemudian centang bagian semuanya, kemudian download PDF. Jadi bisa langsung terdownload PDF-nya. Teman artikel saya maksimum of 30 artikel. Jadi hanya 30 artikel saja. Jadi dibuat per 20 artikel. Centang semuanya. Download.
Dia loading, dia butuhkan 30 detik. Dia ini hanya yang untuk akses, open akses. Nah, dia download zip file, akan terdownload. Ini sedang proses mendownload. Ketika sudah download nanti seperti ini memang ini. Jadi kalau ini tadi per 10 artikel, jadi dia downloadnya per halaman. Nah, itu saja teman-teman untuk download artikel dari berbantuan e-Perpusnas. Jadi, alhamdulillah e-Perpusnas memberikan kemudahan kepada kita, masyarakat Indonesia, untuk mendownload artikel-artikel jurnal internasional terindeks Scopus ataupun Web of Science secara lebih mudah. Sekian, terima kasih.